Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha alladzi tasya'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim.
Para ikhwan, hamba-hamba Allah, undangan Allah yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya pada siang hari ini kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki kita memenuhi undangan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang suci, yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita dari tempat masing-masing sampai ke tempat yang Allah muliakan ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh, menjadi amal kebaikan yang akan membawa kedamaian. Bukan saja kedamaian di dunia ini, tapi kedamaian yang hakiki, yaitu di yaumil akhir nanti. Kita bersyukur karena ini adalah salah satu dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita selain dari nikmat-nikmat yang lainnya. Pada kesempatan yang baik ini, para ikhwan, hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah semoga sholawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada junjungan bagi kita, Nabi kita, suri tauladan kita, Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah limpahkan pula, Allah curahkan kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para alim, para ulama, para sesepuh-sesepuh kita yang telah mendahului kita, pada guru-guru kita, pada kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, dan semoga Allah limpahkan kepada generasi kita yang mentaati Allah dan Rasulnya sampai yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, khotib ingin mengingatkan pada diri khotib sendiri, marilah kita terus dan terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan bekal itulah, hanya dengan bekal takwalah kita akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memandang karena darah, karena keturunan, karena bangsawan atau bukan, karena jabatan, titel, dan lain sebagainya, tetapi takwanya. Mudah-mudahan kita semuanya ini sebagai hamba-hamba Allah yang datang ke majelis ini, melaksanakan sholat ini, berjamaah ini karena takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekalian kembali kepada Allah mati dalam keadaan di luar takwa, tetapi mudah-mudahan kembali kepada Allah dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, momentum yang baik ini mari kita bersama-sama mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebentar lagi, beberapa saat lagi, beberapa detik lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan meminta semua pertanggungjawaban tentang amanat hidup yang Allah berikan kepada kita. Semua aktivitas kita tercatat dan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan hari ini kita dalam kebaikan dan akan menghapuskan dosa-dosa selama ini yang kita lakukan. Mari kita bertakwa kepada Allah dan kita introspeksi sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan sekalian, tentu saja kita semuanya sudah tahu peristiwa kejadian hari ini, detik ini. Karena apa? Sesungguhnya Al-Quran sudah mengingatkan 1400 tahun yang lalu bagaimana karakteristik, bagaimana sifat-sifat buruk Yahudi, Zionis, Israel, laknatullah itu tadi. Oleh karena itu, kita pada saat ini tidak kagum terhadap sifat dan karakter mereka. Ini menunjukkan kebenaran dan kebesaran Allah di dalam Al-Quran. Tidak bisa kita pungkiri lagi bagaimana kejahatan-kejahatan
sejak zaman nabi-nabi dahulu, umat-umat dahulu, bangsa Yahudi, Zionis Israel Laknatullah memang begitu biadab, sehingga tidak mengenal peri kemanusiaan. Hari ini kita bisa melihat di layar televisi kita bisa menonton, kita bukan kata orang lain, tetapi kita menyaksikan sendiri. Oleh karena itu sekarang marilah kita introspeksi, mawas diri, sejauh manakah kesempatan momentum hari ini, detik ini kita bisa ambil bagian untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Mau di posisi manakah kita untuk bersama-sama ikut membebaskan saudara kita dari cengkeraman penjajahan terbesar di dunia ini? Mau di bagian manakah kita akan mengambil bagian di dalam upaya mengambil kemerdekaan Masjidil Aqsa yang selama ini dikuasai oleh Zionis Yahudi Laknatullah itu tadi? Inilah momentum yang terbesar yang harus kita syukuri bersama, bahwa insya Allah kita ini punya momentum yang besar untuk kita sama-sama syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini para ikhwan sekalian, melalui surat Al-Quran yang tadi saya bacakan, Al-Hujurat ayat 10, bahwa sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu adalah saudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara kamu sekalian, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu sekalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini saudara kita yang sedang dibombardir, yang rumahnya diratakan dengan tanah, yang anak-anaknya kehilangan ayahnya, ayahnya kehilangan istrinya, ayahnya kehilangan anaknya, ibunya kehilangan saudara, dan lain sebagainya. Hari ini kita punya kesempatan, punya momentum kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di mana. Mau di mana posisi kita? Kalau kita punya kemampuan untuk berangkat ke sana, membentengi Masjidil Aqsa, membela Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah ragu bahwa sesungguhnya ini adalah momentum, kesempatan emas untuk kita masuk ke dalam golongan syahid, insya Allah. Kalau kita punya kesempatan ke sana, karena kita banyak kesibukan, karena kita memang belum dipanggil oleh Allah datang ke sana, maka para ikhwan sekalian, kita punya kesempatan yang lain. Keluarkanlah infak-infak kita, keluarkanlah harta-harta sebagian kita untuk membackup, untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang hari ini kelaparan, yang hari ini sedang menderita. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jangan kita menyebut orang yang beriman, jangan kita menyebut orang yang beriman kalau kita membiarkan saudaranya sedang dicincang-cincang, sedang dibantai, sedang menderita. Kita membiarkan begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di mimbar yang kesempatan yang baik ini, marilah kita introspeksi. Dan saya menyeru kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudaraku di mana saja yang mendengarkan suara kami ini, wahai para menteri, presiden, legislatif, ketua parlemen, para pejabat-pejabat tinggi, ini momentum kesempatan untuk kita beramal soleh, untuk kita mendapatkan ridho serta ampunan Allah. Wahai saudaraku, saudara yang ada di sana sedang teraniaya, mari kita sama-sama bantu. Mari kita sama-sama bantu. Jangan sampai kita berselisih di antara kita. Ini udah jelas saudara-saudara kita dianiaya oleh Zionis Yahudi Laknatullah. Maka jika kita terlena, kita membiarkan, maka perlu pertanyakan pada diri kita, sejauh manakah kita ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan emas ini jangan kita tinggalkan. Karena kita bersyukur ada saudara-saudara kita di sana yang membentengi Masjidil Aqsa. Ada saudara-saudara kita yang ada di sana yang menjaga negeri-negeri para rasul, negeri para anbiya. Kita diposisikan oleh Allah di negeri yang aman, yang tentram, yang hari ini kita bisa sholat seperti ini, yang kita bisa berkumpul dengan anak istri. Maka hilangkan kekikiran kita, hilangkan rasa-rasa kikir yang ada pada diri kita sehingga kita abai terhadap masalah ini. Mari kita bersama-sama membantu dengan saudara kita. Melalui apa? Sampaikanlah kepada donatur-donatur yang ada di sekarang ini.
Banyak lembaga-lembaga NGO yang memang menangani masalah Palestina. Terserah, silakan. Mau melalui Kementerian Agama, mau melalui kemana saja. Insya Allah, kami ada NGO namanya Aqsa Working Group, yang insya Allah kami sudah bergerak terus-menerus untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan membela saudara kita muslimin. Perlu kami sampaikan bahwa tidak satu rupiah pun kami mengambil apa yang dititipkan oleh para ikhwan sekalian. 100% kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kami sendiri sudah ada 1,5 tahun di sana, dan kami tidak berani memakai 1 rupiah pun kecuali kita salurkan kepada saudara kita. Oleh karena itu para ikhwan sekalian, mohon maaf ini bagi yang masih banyak uangnya, yang masih suka merokok, yang masih suka membeli makanan-makanan yang tidak manfaat, maka sisihkanlah sekarang ini. Salurkan dana ini untuk saudara kita yang ada di sana, yang sedang kelaparan, yang sungguh sangat memerlukan bantuan. Mudah-mudahan kita semuanya adalah dicatat dari bagian yang sedang membela Masjidil Aqsa dan membebaskan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Alhamdulillah wa syukrulillah masya Allah kana wa malam ya'salam yakun la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ikhwan yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena ini waktu sangat terbatas, maka kami sampaikan beberapa ayat yang insya Allah nanti bisa dibaca masing-masing para ikhwan di rumah. Bagaimana yang tadi sebutkan karakter keburukan orang-orang Yahudi Zionis laknatullah itu tadi sudah Allah firmankan, salah satunya di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Silahkan nanti dibuka para ikhwan sekalian ayat itu dan direnungi bagaimana mereka sudah biasa ingkar, mereka sudah terbiasa membunuh Nabi, mereka sudah terbiasa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita bersama-sama berdoa di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita juga nanti sholat, kita membaca kunut nazilah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna masyahidin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yang idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Salam.